Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dengan keluarga. Baik, saat ini kita sudah memasuki semester 2. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak pintar, mari disimak ya videonya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui perbandingan pecahan, yang kedua, mengetahui dampak perubahan cuaca, dan yang ketiga, menari tarian burung kutilang. Nah, sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk, kita mulai belajar bersama. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut ini ya. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut ini. Nah, sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, berarti setengah lebih besar ya daripada 1/3. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Tentu 2/2 lebih besar daripada 2/3. Nah, apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Dibagi 2 lalu dibagi 2 lagi sehingga menjadi 1/4. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Tanda apa yang sesuai? Iya, 1/3 lebih besar daripada 1/4. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/3 bagian kue vanila. Tentunya 2/4 lebih kecil daripada 2/3. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Tentu saja 3/3 lebih besar daripada 3/4. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut ini ya. Nah, 1/3 kemudian dibagi 3 lagi. Lalu jadilah hasilnya seperti ini, yaitu 1/6. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila.
Tentunya 1/4 lebih dari 1/6 ya. Lalu bandingkan juga 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Tentu saja nilai 2/4 lebih besar dari nilai 2/6. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Tanda apa yang sesuai? Tanda lebih dari. Terakhir bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Iya, tandanya juga lebih dari. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Lalu, apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut ya. Ada 1/2. Lalu ada juga 1/3. Selanjutnya ada juga 1/4. Dan yang terakhir ada juga yaitu 1/6. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pilihannya. Senangnya, hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti kelompok dengan Lani dan Dayu, Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus untuk warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Nah, berikut ini artikelnya ya. Judulnya dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh menjadi tak menentu. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga, sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker. Nah, sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Tentukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Tuliskan bersama temanmu ya. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca, misalnya yang pertama, cuaca ekstrim. Yang kedua, misalnya temperatur. Lalu yang ketiga, habitat. Yang keempat, atmosfer. Yang kelima, ekosistem. Yang keenam, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya.
Bagaimana hasil diskusimu bersama teman? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Terima kasih anak-anak pintar sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Sampai bertemu lagi ya di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.